Halo Wak. Iya pula. Apa kabar kalian Wak? Jumpa lagi sama aku. Wak, kali ini Wak, aku dapat permintaan dari kawan-kawan juga nih. Dia minta tolong diceritain masalah Korea Wak. Aduh, berat juga ya kan. Korea Wak, K-pop. Ya gitu-gitulah ya kan. Awal mulanya Korea itu kayak mana, bisa sampai melejit nih industri hiburan mereka, budaya mereka sampai mendunia ya kan. Yang luar biasa sih kalau aku bilang. Ya negara mana lah yang bisa mengkonsep seperti itu selain Korea ya. Cuman Korea yang punya, aku akui. Oke Wak, kalian gak usah repot-repot cari-cari masalah tentang Korea ini. Kalian duduk manis saja, biar aku yang ceritakan Wak. Oke ya, setuju ya? Masuk bareng kapal. Jadi gini Wak, ceritanya. Dulu Korea itu kan negara jajahan Jepang Wak. Kan tahu sendiri lah kalian kayak mana Jepang itu zaman itu ya kan. Brutal kali orang itu Jepang itu. Jajahnya semua negara ya kan. Nah, termasuk Korea, Korea Selatan, Korea Utara itu masih nyatu lah dulu waktu itu. Dijajah Jepang negara ini Wak. Sampai di tahun 1950-an atau 45-an ke atas lah ya. Merdeka lah orang ini. Jadi kita bahas tentang fenomena Korean Wave, bukan wave ya. Kalau wave itu bini Korea. Korean Wave. Ya pula. Ya Korean Wave atau boleh dibilang bahasa Koreanya itu Hallyu. Hallyu, Wak. Fenomena Hallyu. Hallyu itu gelombang Korea, Wak. Gelombang Korea yang luar biasa, gelombang budaya, gelombang hiburan yang luar biasa sampai tenar sampai saat ini. Nah, kita bahas ya, Wak ya. Dimulai dari tahun 1947-1950. Masa itu Korea masih dijajah Jepang, Wak. Habis baru selesai perang, masih merdeka, baru selesai merdeka dari jajahan Jepang. Mereka masih ada nempel gaya-gaya Jepangnya. Jadi masa itu industri hiburan itu memang luar biasa terpuruk. Jangankan mereka bisa bikin lagu, bisa bikin film. Boleh bikin film boleh, tapi harus ada unsur-unsur propaganda Jepang. Masih diatur lah sama Jepang karena mereka kan masih di bawah naungan Jepang saat itu ya kan. Nah, di tahun itu film Korea itu cuman ada satu Wak, isinya. Judulnya nanti apa nanti aku sampaikan. Nanti kita bahas lah judul Korea film pertamanya ini nanti jadi pembahasan di terpisah ya. Itu isinya propaganda semua Wak, propaganda semua isinya mengenai Jepang, seolah-olah Jepang ini begitulah ya kan. Dampak perfilman Korea kan makin hancur jadinya karena propaganda tadi Wak. Ya maklum lah, namanya negara habis perang, negara baru selesai lepas perang ya kan. Tahu sendiri, jangankan ngurusin film, jangankan ngurusin industri hiburan, buat makan aja mereka repot ya kan. Kan intinya kayak gitulah ya kan. Nggak usah jauh-jauh ya, kita juga di tahun 45 juga kayak gitu rasa ya kan. Nah, pas di tahun 1950 cuman ada 14 film Wak yang tercipta. Itu pun harus pakai film-film yang ada unsur patriotiknya. Jadi nggak bebas nih orang-orang sinias film ini. Ini kita belum bahas ke lagu ya, masih film dulu karena mereka merangkak dari industri film Wak. 14 film yang mereka bikin ini semuanya didikte dengan pemerintahannya yang harus ada unsur patriotik. Jadi seolah-olah film ini nggak bisa tereksplor sama sinias-sinias tadi. Idenya apa, semuanya didikte lah sama pemerintah. Pas di tahun 1953 ada presiden Korea yang ketiga, namanya Shin Moon-ri, namanya presiden ini. Dialah yang membebaskan industri film dari pajak. Nah, dengan industri film dibebaskan dari pajak itu, akhirnya sineas-sineas yang tadinya terbelenggu, ide-idenya terbelenggu ini akhirnya explore lah mereka, Wak. Tereksplorasi lah ide-ide mereka, mulailah keluar karya-karya mereka. Walaupun zaman itu masih terbatas ya, akhirnya dapat bantuan. Tahu sendirilah kalian dari siapa bantuannya. Nah, penasaran kan? Dari pihak asing. Enggak lah, mana ada rentenir sana bawa-bawa pakai tas pinggang, enggak ada. Dari pihak asing, Wak. Tahu sendiri kalian siapa asingnya? Enggak mungkin Uni Soviet, enggak mungkin Cina, enggak mungkin. Pinjol belum ada, Wak. Belum ada pinjol waktu itu. Adanya itu pihak dari Amerika lah. Film mereka, alat-alat mereka semua disupport sama Amerika, ya kan? Nah, udah dapat support dukungan alat. Tahun 1976 ada pemilihan, naik lagi lah pemimpin yang dari militer. Yang tadinya dapat kelonggaran, masuk lagi pemimpin militer. Berubahlah lagi nih skema industri hiburan mereka Wak. Yang tadinya bebas, yang tadinya enak menurut sineas-sineas itu, dipikirnya dipimpin dengan militer yang tahun 76 itu, akhirnya balik lagi lah ke otoriter lah ceritanya. Ya walaupun kalau dalam bahasa orang sipil, orang-orang militer sebenarnya nasionalis kalau gue bilang ya kan. Bukan masalah otoriter ini, itunya mereka berhak membatasi kegiatan
masyarakatnya. Itu nantilah, itu nanti kita bahas ke situ ya kan. Pemimpin otoriter ini punya nama Park Chung-hee. Kalian ingat tuh, Park Chung-hee, jangan salah-salah. Di tahun 79, si pemimpin otoriter ini, yang tadinya pemimpin sebelumnya bawa Korea ini ke kebebasan pajak, industri pajak hiburan, kena di pemimpin si Park Chung-hee ini, diikat lagi dengan gaya otoriter. Dibunuh dia, Wak. Nah, tahu kalian siapa yang bunuh? Tahu kalian? Yang bunuh kawannya sendiri, Wak. Hah? Ngeri ya kan? Politik kejam, Wak. Kejam politik itu, Wak. Makanya udahlah, nggak usah main-main politik lah. Main-main tenang-tenang aja, kalian duduk manis saya, dengar aku cerita. Dibunuh dia nih, Wak. Dibunuh di tahun 1979, tanggal 26 Oktober setahuku. Dibunuh dia sama kawannya sendiri. Penggantinya si yang dibunuh Park Chung-hee tadi ini. Di pemimpin ke-6 inilah mulai terjadi revolusi, Wak. Revolusi besar-besaran yang dilakukan pemimpinnya di tahun 1990 tuh ya. Udah di pemimpin ke-6 itu masuk di tahun 1990 dia jadi presiden tuh. Di situ industri hiburan Korea Selatan mulai babak baru, Wak. Mulai babak baru itu maksudnya sensor dilonggarin ya kan, menambah kebijakan kayak misalkan yang tadinya Korea ini kan main di industri berat, Wak. Jadi dibebasin ke industri hiburan. Mulai itu kebijakan baru lah nih si presiden, yang tadinya industri berat kayak Hyundai, kimia, sama elektronik kan mereka fokus ke industri itu kan sebenarnya kan. Siapa sih yang nggak kenal Hyundai gitu ya kan? Siapa yang nggak kenal sama produk-produk elektronik Korea kayak Samsung segala macam dan lain-lainnya itu? Kenal lah. Semenjak ganti presiden yang ke-6 ini di tahun 1990 itu, dia merevolusi lah gaya pemerintahnya ini, dilonggarkan ke hiburan. Hiburan dia mulai buka, mulai di pembatasan sensor dibukanya, terus akses turis, Wak. Yang tadinya turis kita dulu itu nggak bisa kita datang-datang gitu aja ke Korea kalau nggak ada kepentingan. Jangan salah kalian. Sekarang ya kalian memang diizinkan mau kapan aja kalian datang. Dulu, Wak, nggak bisa. Jangan salah. Tahu kenapa? Karena pemimpinnya otoriter. Jadi nggak mau ada budaya asing masuk ke negara itu. Gitulah kurang lebih ya kan. Nah, Wak, di tahun 90-an itu, Wak, keluarlah ide-ide dari sinias-sinias besar ya. Akhirnya keluarlah tuh perusahaan-perusahaan entertainment terbesar tuh, mulai dari SM Entertainment, JYP Entertainment, YG Entertainment. Tahulah kalian siapa artis-artis yang dilahirkan dari perusahaan-perusahaan besar raksasa itu ya kan. Di situ melahirkan artis-artis besar yang mulai kayak EXO, Big Bang, Blackpink. Itu tuh debut-debut mereka lah, keluaran-keluaran dari rumah produksi itulah, itu di tahun-tahun sekarang ya kan. Sebelum itu ada boy band yang pertama kali naik dari itu, Seo Taiji and Boys. Nama boy bandnya itu Seo Taiji and Boys, itu luar biasa tenar, Wak, zaman itu di tahun 92 lah, 95 lah gitu ya kan. Seo Taiji and Boys itu ngisi acara di MBC Show, Wak, yang akhirnya naik melejit nih luar biasa, jadi sosok idola kaum muda zaman itulah. Paham lah kalian kan, dari mulai dia zaman perang sampai ke sekarang nih Seo Taiji nih tahun 95 ya kan. Si Seo Taiji ini nggak punya manajemen, Wak. Dia hanya bermain single ya, main tunggal dia dari panggung-panggung. Tapi tren K-pop itu udah mulai ya, dengan gaya koreografi yang oke ya kan, dengan lagu-lagu yang energik ya kan, yang easy catching gitu-gitulah kalau kata anak-anak zaman sekarang ya kan. Di tahun 97 mulailah keluar drama Korea, Wak. Tapi sebelumnya di tahun 92, Wak, keluar drama Korea yang judulnya itu What is Love. Itu drama Korea pertama ya. Itu hasil debutan sinias-sinias yang tadinya nggak ada batas. Itu tembus ke 3 negara, Wak. Mereka bisa tayang di Vietnam, bisa tayang di Taiwan, sama di China, Wak. Nah, tahu nggak kalian kenapa dengan satu tayangan film ini aja bisa ngerubah diplomasi Cina sama Korea, Wak? Bayangin, Wak, hubungan antara Cina dengan Korea tadinya nggak baik jadi baik, Wak. Ngeri ya kan? Ngeri lah kalau aku bilang. Bayangin cuman dengan satu film bisa ngerubah diplomasi, kan luar biasa itu ya kan. Nah, di tahun 92 itu film What is Love ini tayang di CCTV, stasiun TV di Cina sana namanya CCTV. Itu ditayang tuh di sana sampai berulang-ulang tuh, Wak. Bertahun-tahun tuh ditayangin, akhirnya ngerubah lah sistem diplomasi tadi ya kan. Keluar di tahun 97 ke 99, cuma 2 tahun, Wak. Anak-anak muda sinias-sinias kreatif tadi tuh ngeluarin lagi satu film, Wak, namanya Siri, Wak. Itu film yang booming luar biasa itu film. Bayangin, Wak, satu film aja bisa menyaingi, satu film ini belum ditayangin di luar negeri ya, baru ditayangin di Korea aja nih, 5,8 juta, Wak, penontonnya di Korea, Wak. Kau bayangin lah coba. Malah infonya nih yang menurut aku tahu infonya ngalah-ngalahin Titanic, Wak. Pernah nonton kalian? Aku udah nonton, tahu aku ceritanya. Simple aja ceritanya padahal. Cuman tentang percintaan, Wak. Jadi ceritanya sedikit aku bahas di sini ya, nanti kita bahas di video belakang lah. Sedikit cuman masalah
agen rahasianya Korea Selatan bertugas di Korea Utara, kenal dengan agen rahasia Korea Utara, jatuh cinta. Nah gitu aja cuman masalah filmnya, simple aja ya kan. Tapi booming Wak, booming, 5,8 juta penontonnya Wak. Bayangin kalian, ngalah-ngalahin film Titanic Wak. Film Titanic gak nyampe segitu tembus penontonnya, dia baru di Korea aja udah nyampe segitu. Nggak tahu aku kalau sekarang ini mungkin udah ratusan juta penonton yang via online atau apanya ya kan. Film seri kalian cari lah, itu bagus filmnya. Nah Wak, di tahun 99 ke 2000 itu mereka ngeluarin Winter Sonata. Winter Sonata kalian tahu sendiri lah, itu ditayang di TV di mana-mana aja tuh. Drakor juga. Itu laris banget itu di Asia, di Timur Tengah. Malah di Indonesia sendiri aja kalian zaman itu tahun 2000 itu kalau nggak salah aku Winter Sonata itu ditayang ulang berapa kali tuh. Sampai 3 tahun apa 4 tahun tuh ditayang lagi Winter Sonata itu ya kan. Itu di tahun 2000, Wak. Di tahun 2012 ceritanya nih, Wak, keluarlah fenomena yang luar biasa kalau kalian ingat. Oppa Gangnam Style. Wah, siapa Oppa Gangnam Style ini? Psy namanya. Psy ya kan? Kayak mana entah baca PSY, bacanya berarti Psy. Gimana sih? Keluarlah dia ini, si Psy ini dengan singlenya Oppa Gangnam Style. Itu tahu nggak kalian Wak? Sampai memecahkan rekor di YouTube itu 1 miliar kali putar Wak. 1 miliar kali Wak orang nonton Oppa Gangnam Style doang yang begini-begini tuh Wak. Ya kan? Itu di tahun 2012. Seingatku tuh tahun 2012 itu aku pernah ngejalanin juga tuh masa-masa Oppa Gangnam Style itu. Kalian pasti juga ngerasain ya kan Wak? Enggak juga, jangan joget juga lah. Ya pula. Ya maksudku kalian tahu lah itu fenomena Oppa Gangnam Style itu ya kan. Nah itu di tahun 2012. Bukan berarti di tahun-tahun belakangnya itu nggak punya artis-artis yang hits ya, punya banyak. Malah ada yang disensor juga Wak, kayak mulai dari Han Dae-soo, terus sampai Kim Min Ki, sampai Shin Jung Hyeon. Nah itulah nama artis-artis yang disensor Wak dulu. Nah keluarlah fenomena Oppa Gangnam Style. Nah di tahun 2012 sampai ke sini kan banyak kan udah artis-artis yang mereka keluarin, termasuk BTS nih kalau nggak salah aku BTS itu tahun 2018 Wak. BTS ini juga nggak kalah dari pamornya Oppa Gangnam Style Wak, Psy tadi Wak. Dia bisa tembus urutan pertama Billboard 100 artis Wak. Billboard Artist 100 coba. Dia peringkat pertama itu. Bayangin coba kalian, yang dikalahin itu bukan artis-artis dari Indonesia aja Wak, ya artis-artis dari luar negeri lah, yang mulai dari artis Hollywood segala macam itu, penyanyi-penyanyi Hollywood itu yang dari Amerika gitu-gitulah. Kalian bayangin Wak, di 2018 itu keluarlah si BTS. Coba kalian bayangin nih Wak ya. Artikel ini laporan dari Dewan Penasehat Sains dan Teknologi di Korea sana. Ngasih tahu ke aku. Enggak juga lah ya, jangan percaya kalian kayak gitu kali ya kan. Enggak ngasih tahu. Aku dapat informasi ini bahwa pendapatan film Jurassic Park tahu kalian kan, dinosaurus tuh, diputar di Korea Wak. Itu satu film itu aja bisa mengimbangi setara 1,5 juta mobil Hyundai pendapatannya Wak. Penjualan 1,5 juta mobil Hyundai itu cuma dikalahkan dengan satu penayangan film Jurassic Park Wak. Kalian bayangin coba itu kayak mana sukanya orang itu dengan hiburan. Kurasa sampai anak bayinya pun diajak masuk ke bioskop, kurasa ya di Korea tuh. Saking segitunya orang itu tertarik sama hiburan, dunia hiburan ya kan, dengan sukanya nonton, dengan ya kalau boleh dibilang berhiburan aja hidup orang itu kayaknya. Nah, setara 1,5 juta penjualan mereka. Jadi kan pemerintahnya itu kan udah langsung, mantap juga nih industri hiburan nih, bisa menyaing industri berat nih kata dia pemerintah itu. Akhirnya makin longgar lagi kebijakan-kebijakan yang pemerintah itu sendiri ngerasain hasilnya gitu. Di tahun 2012 ya Wak ya. Tadi Psy tadi, terus si BTS tadi udah keluar ya kan. Di tahun 2020 lagi Wak, mereka bikin gebrakan apa coba kalian bayangin, bikin gebrakan satu-satunya film berbahasa non Inggris yang bisa tembus jadi pemenang Piala Oscar. Tahu kalian? Tahu nggak? Nggak tahu. Jangan-jangan udah Korean pop kayaknya Wak ini. Ya pula. Udahlah. Oh udah ya? Betul. Parasit Wak, itu film. Tapi memang bagus sih, memang layak sih kalau aku bilang. Memang layak lah aku bilang. Ceritanya sederhana dikemas dengan yang luar biasa. Untuk dunia sinias mereka layak ditepuk tangan ya kan. Aku akui lah, memang mantap lah film-film orang itu. Nah, dengan film Parasit itu sendiri Wak, mereka menang Oscar. Makin pede lagi nih pemerintah Korea untuk membuka kebijakan dia. Termasuk kebijakan yang tadinya
agak sedikit direm, akhirnya agak dibuka keran bebas untuk dunia industri. Tahu kalian kenapa? Karena itu menguntungkan buat negara mereka, Wak. Negara mereka dapat pendapatan yang luar biasa besar dari industri hiburan dan budaya mereka gitu, Wak. Jadi dengan kebijakan-kebijakan itu, tahu nggak kalian, ada sebenarnya sih, kalau aku ulas sedikit ya kan, kita ulas lah sedikit nih masalah kebijakan apa sih yang udah mereka buat. Sebenarnya ada 6 poin penting kebijakan yang mereka udah buat itu, Wak. Yang benar-benar aku pikir itu luar biasa kebijakannya. Satu, misalkan ya, sineas film drakor ini nggak menawarkan sisi telanjang, dia nggak menawarkan sisi-sisi erotisme sebenarnya dalam film-film mereka ya di luar dari film mereka yang tahulah kalian di XN tadi kan, ada juga tuh Korean kan ya, itu di luar itulah ya kan. Nah, nomor satu, si orang-orang sineas di sana itu mengemas sisi sinematologinya itu yang benar-benar luar biasa kalau aku bilang. Beda dengan konsepnya si Hollywood. Kalau Hollywood kan lebih ke teknologi ya kan, mainnya mulai hari ini mereka main di teknologi, Wak. Mereka ke animasi atau apalah gitu kalau Hollywood. Kalau si Korea tadi ini memang sinematologinya itu kena kali memang kalau aku bilang ya. Itu poin satu, poin penting yang mereka udah berhasil ya. Terus poin kedua yang mereka bisa sampai ke tahap ini adalah dukungan pemerintah, Wak. Jadi pemerintah mereka itu memberikan kebijakan yang mendukung semua peranan yang sineas-sineas tadi lakukan. Karena apa, Wak? Karena pemerintah ini udah ngerasain efeknya dengan adanya dunia hiburan dan budaya tadi, pemasukan untuk negara meningkat. Jadi kebijakan pemerintah itu lebih mendukung ke kegiatan-kegiatan sineas-sineas atau perusahaan-perusahaan besar di dunia hiburan tadi. Yang kedua ya, Wak. Yang ketiga, mereka ini bisa manfaatin medsos, Wak. Medsos ya, kayak contohnya nih ya, kayak di BTS itu menjadi salah satu engagement tertinggi di Twitter, Wak. Kalian bayangin tuh di tahun 2018 ya, itu si BTS itu bisa menjadi salah satu engagement tertinggi di Twitter, Wak. Nomor 1 dia tuh, Wak. Jadi mereka bisa manfaatkan momen, Wak. Jadi tahu mereka itu, oh ini ada dunia media sosial, dimanfaatkanlah dengan promosi mereka yang luar biasa, dengan dukungan-dukungan pemerintah sampai ininya lah, itu yang tadi kita bahas, manfaatkan medsos. Itu yang kebijakan ketiga. Kebijakan keempat, Wak, kenapa mereka bisa luar biasa, Wak, dalam dunia K-pop ya, kayak BTS, kayak Blackpink. Mereka mengemas sisi harmoni antara musik dengan K-pop tadi, punya daya tarik, Wak. Contohnya daya tariknya kayak mana? Mereka mengemas musik mereka dengan tarian-tarian yang energik gitu, dengan break-break yang energik, itu dikemas sama mereka menjadi ciri khas mereka, yang akhirnya keluarlah istilah K-pop tadi gitu. Itu kelebihan mereka yang keempat ya kan. Kelebihan mereka yang kelima, kenapa film-film Korea ini digemari mulai dari anak kecil, anak remaja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan orang tua sekalipun mengikuti drama Korea. Kenapa? Karena mereka nggak pernah mengemas ada sisi telanjang atau vulgar di dalamnya, Wak. Kalian lihatlah, mana ada orang itu ya adegan romance saja. Dia nggak lebih vulgar dari romance, ada adegan ciuman begini gitu. Nggak kayak Hollywoodan dia lebih santun kalau dibilang, untuk sisi ketimurannya ini dapat. Jadi diterimalah mereka. Jadi film-film drakor mereka itu betul-betul nggak ngangkat sisi-sisi telanjang atau kekerasan dalam rumah tangga atau perang-perang, itu mereka nggak mau. Ya, itu yang kelima ya. Yang keenam, Wak, sineas mereka ini benar-benar peka. Pekanya itu maksudku kayak gini loh. Menonjolkan nilai keluarga, misalkan hal-hal sensitif dengan budaya luar. Contohnya ya, mereka tayang di Indonesia nih film ya. Film mereka tayang di Indonesia. Atau mereka ada melaksanakan konser di Indonesia. Di Indonesia ini pas kena waktunya azan sholat, mereka berhenti, Wak. Mereka menghargai, Wak. Kalian bayangin coba, segitu mereka berpikir tentang budaya orang lain. Jadi wajar kalau aku bilang budaya mereka diterima gitu. Karena apa? Mereka menerima juga budaya orang lain gitu. Jadi nggak mematokkan diri kalau budaya gue paling baik, enggak. Nah, orang-orang Korea, sineas Korea, sampai orang-orang musisi Korea ini tahu peka betul dengan budaya ketimuran, Wak. Jadi di saat konser atau di saat penayangan itu, mereka nggak mau minta penayangan film-filmnya itu di run terus di saat ada hari-hari besar agama atau di saat ada jam-jam waktu agama itu untuk melakukan ibadahnya gitu. Nggak mau mereka. Jadi benar-benar mereka mengerti tentang budaya negara lain. Itu 6 hal penting yang mereka jaga sebenarnya. Wajar kalau aku bilang, dengan 6 hal penting ini mereka wajar kalau bisa sehebat ini dalam dunia hiburan.
Jadi Pak, dampaknya apa dengan mereka seperti itu? Dampaknya apa? Akhirnya orang banyak mencintai gaya-gaya Korea tadi. Banyaklah orang yang rela ngerogoh kocek, termasuk kita nih warga-warga Indonesia nih, banyak yang rela ngerogoh kocek Pak. Kemana? Untuk sekedar berlibur ke Korea, untuk sekedar jalan-jalan lihat di mana sih titik-titik mereka ini di saat adegan film ini. Terus mereka mau ngerogoh kocek banyak-banyak nih untuk sekedar nonton konser K-pop idola mereka, saking cintanya mereka. Jadi karakter yang mereka bangun ini benar-benar terbangun gitu Pak. Akhirnya banyak orang-orang turis masuk, kan menambah devisa negara mereka, jadi nambahlah uang masuk untuk negara mereka karena banyak turis yang datang ke situ ya kan. Ya orang sekedar pengen nonton di mana sih adegan film Winter Sonata itu yang dia di kebun duduk berdua sama di mana, itu jadi tren Pak. Bayangin coba, cuman sekedar itu aja jadi tren, jadi tempat kunjungan wisata. Coba kalian bayangin segitu yang dia bangun, yang mereka kemas, coba gitu ya. Bayangin Pak, di tahun 2000 sampai 2018 itu penambahan jumlah wisata di Korea Selatan itu sampai 15,35 juta penambahan jiwanya. Jadi kelang waktu 18 tahun itu hampir 16 juta Wak, orang datang ke Korea untuk menghabiskan uang. Bayangin itu devisa yang mereka dapatin. Jadi mereka nggak lagi berpikir gua harus jual Hyundai lah, gua harus jual Samsung lah, nggak lagi kepikiran ke situ pemerintahnya. Karena apa? Dengan hiburan dan budaya yang mereka angkat aja udah cukup menghasilkan gitu. Nah Wak, jadi di tahun 2009 sampai 2019 itu Wak, Korea itu bisa mendapatkan 5,32 miliar Wak, US dollar ya, bukan miliar rupiah, US dollar dari pendapatan penjualan produk kecantikan doang Wak. Coba kalian pikirin, udah berapa banyak sisi yang bisa diangkat ekonominya nih dari dunia hiburan dan budaya mereka tadi tuh Wak. Pertama dari penjualan merchant artis ya kan, terus dari datangnya si turis-turis ya kan, terus penjualan produk kosmetik ya kan, udah 3 tuh, luar biasa kalau aku bilang. Jadi betul kebijakan pemerintah Korea ini Wak, kebijakannya itu udah betul kali kalau aku bilang, udah betul. Karena apa? Dia berani membuka pembatasan sensor pertama. Jadi senias tadi itu bekerja dengan tereksplor lah, dengan gaya mereka lah, nggak ada batasan. Tuh kebijakan pemerintah yang betul. Terus ada lagi pembebasan wisata, jadi orang-orang luar masuk ke Korea itu jadi nggak dibatasin lagi. Jadi kayak dulu kan mereka kan tutup diri sama negara asing ya kan, takutlah budaya mereka terkontaminasi atau apa. Nggak, akhirnya dibuka. Udah. Yang ketiga, diversifikasi ekonomi Wak. Mereka berani Wak. Jadi tadinya mereka bermain di industri berat. Di industri berat itu kayaknya mulai dari otomotif, kimia sampai elektronik, bermain di 3 industri itu. Memang penghasilan mereka ada. Tapi mereka berani buka dari penghasilan lain, yaitu hiburan dan budaya. Ternyata berhasil dan itu bisa mengalahkan dari bisnis ekonomi yang mereka jalankan sebelumnya, yang mulai dari sistem ekonomi industri yang berat tadi. Oke ya. Dari kebijakan itu akhirnya dikemas gaya-gaya sineas itu atau K-pop itu yang tadinya mulai film drakor yang sinematiknya luar biasa bagus ya kan. Terus yang kedua mulai dari dukungan pemerintah mereka juga bagus. Terus yang ketiga mereka bisa manfaatkan medsos itu dimanfaatkan untuk beriklan buat mereka. Ya kayak ada momen, ada kesempatan lah gitu, mereka bisa manfaatin itu ya kan. Terus harmoni musik mereka dengan gerakan koreografi mereka punya ciri khas, jadi mereka bisa angkat itu. Belum lagi drama Korea itu yang nggak mengangkat sisi-sisi kekerasan dan ketelanjangan, kan kita nggak pernah lihat lah ya di luar dari film-film mereka yang kayak gitu-gitulah. Itu ada khusus lah ya itu ya kan Wak ya. Ada nggak sih Wak link khusus yang untuk film-film begini Korea? Nanti lah itu ya kan kita bahas juga. Nah, untuk drama Korea sendiri mereka itu nggak pernah mau ngangkat sisi kekerasan dan telanjang. Jadi nggak ada drama Korea ini yang vulgar. Itu bagus sih kalau aku bilang. Terus yang keenam itu mereka sensitif dengan budaya luar Wak. Contohnya mereka nggak mau mereka itu tahu jadwal negara asing atau budaya luar yang mereka singgahi itu. Mereka tahu nih jadwal ibadahnya. Jadi harus break dulu, mereka konser, ada jam sholat, nah gitu-gitulah. Mereka peka untuk hal itu. Jadi wajar kalau aku bilang semakin banyak pertumbuhan penggemar Hallyu tadi itu ya, pertumbuhan penggemar Korean Wave tadi itu ya. Menurut data yang aku dapat Wak, di tahun 2020 itu 100 juta Pak Wak penggemarnya Wak. Di tahun 2020 ya Wak. Sekarang kan 2023 Wak. Mungkin sekarang udah 150 juta itu penggemar di seluruh dunia. Wajar kalau aku bilang. Ya kan Wak? Menurut kalian kayak mana? Wajar juga ya kan? Dah, berarti boleh dibilang Korea ini berhasil
mengemas budaya dan hiburan mereka menjadi sumber pendapatan utama mereka. Ya kan, Wak? Setuju kalian? Setuju lah ya. Oke. Wak, mungkin untuk sekarang aku ada kerjaan masukin anak ayamku, Wak. Ayamku banyak kali, Wak. Belum masuk, udah mau maghrib ini. Aku masukkanlah dulu anak ayamku. Nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ya mungkin dengan topik-topik pembahasan yang lebih beraneka lah. Kalian kasihlah masukan untuk aku ya. Ya udah ya, Wak ya. Makasih banyak udah nonton videoku. Oi, Wak. Iya pula.